referensi tambahan ya dalam bahasa Indonesia. Oke, tombol rekamnya sudah ada. Hari ini topiknya adalah non-state actors in cyberspace. Jadi kita akan melihat bagaimana singgungan dari HI ya, ketika melihat bahwa ada non-state actor yang bermain di sana. Relate-nya studi kasusnya kita sudah singgung ya, ketika menonton film The Great Hack. Bagaimana ada pengaruh dari lembaga survei di sana yang bermain juga. Cambridge Analytica ya, ternyata mampu mengaruhi konstelasi politik dunia, even awalnya dari konstelasi politik domestik ya, atau mungkin ke depan kita akan melihat nanti yang namanya Facebook ya, ini sudah melebarkan sayapnya, bahkan dia bikin wilayah baru ya, yang teman-teman kalau mungkin sudah baca atau dengar, ada namanya Meta Universe ya, karena Facebook beralih nama jadi Meta, dan dia mengembangkan universe baru namanya Meta Universe, yang otomatis itu seperti membuat negara baru gitu kan. Berarti kan ini menarik nanti ke depannya ya, ada peran yang bahkan bisa dibilang overlap ya antara negara dengan non-state actor. Jadi logikanya awalnya dari situ. Kita membuat logika dari logika HI ya. Kalau logika HI, aktor HI itu kan ada dua ya secara garis besar. Aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara jelas ada negara di sana. Aktor non-negara ini yang cukup bervariatif ya. Bisa perusahaan, bisa private company istilahnya ya, atau multinational company, atau NGO, non-governmental organizations, di mana dalamnya ada masyarakat sivil, atau mungkin dari entitas yang terkecil, ada individu di sana. Nah, logikanya sama ketika kita bawa ke ranah cyberspace. Ada aktor non-negara yang juga berperan di sana. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan yang kita coba akan bahas, mengklasifikasikan non-state actors ya di cyberspace. Kemudian ada perdebatan yang menarik nantinya ya, kita akan berikan satu diskusi setelahnya, ethical responsibility for technological actors. Responsibility atau tanggung jawab etik ya, norma value, apakah penting untuk dilakukan juga oleh aktor non-negara? Karena kita tahu aktor negara kan jelas sangat bertanggung jawab secara etik ya, karena mereka kan legal formalnya jelas ya, punya peraturan, punya perundang-undangan, punya regulasi. Sementara non-state actor ini kadang masih abu-abu. Nah, perdebatannya nanti di sana. Apakah mereka harusnya juga punya responsibility juga yang sama dalam hal ethical, atau justru sebaliknya. Dan nanti kita akan melihat juga studi kasus non-state actors in cyberspace, kurang lebih akan seperti apa gitu ya, termasuk tadi kita melihat ada beberapa yang sudah saya sebutkan ya, ada Cambridge Analytica, atau even yang menarik baru-baru ini adalah transformasi dari Facebook ya. Oke, kita akan melihat yang pertama adalah klasifikasi non-state actors. Apa yang dimaksud dengan non-state actor, atau ketika kita masuk ke ranah cyberspace itu seperti apa? Nah, ini non-state actor ya in cyberspace, atau aktor non-negara dalam ranah dunia siber, itu disebutnya sebagai technological actors. Ini bahasa teknikalnya ya. Jadi kalau teman-teman ketemu teknologi actors, mudah-mudahan nggak bingung ya. Ini menandakan bahwa ada aktor-aktor non-negara yang berperan di sana. Sebutannya kalau di ranah cyber, di ranah IT adalah technology actors. Kalau di HI ya non-state actor tentu saja ya. Di dalamnya ada penjelasannya lebih jauh lagi ya. Siapa yang termasuk di dalam teknologi actors? Ada private corporations, perusahaan private, ya perusahaan MNCs, ya perusahaan multinationals, atau yang kedua yang masuk di dalamnya adalah transnational advocacy network. Ini seperti NGO di mana di dalamnya ada masyarakat sipil yang berupaya terus menjaga agar dunia siber ini tetap pada kitanya begitu ya, kalau bahasa sophisticated ya, tetap pada jalurnya sehingga tidak keluar jalur, dan tadi tidak kemudian menyinggung atau bahkan keluar jalur dari norma nilai etik yang ada di dalamnya. Itu ada Transnational Advocacy Network ya. Jadi non-state actors itu dalam ranah HI, ketika kita berbicara masuk ke ranah IT itu ada namanya teknologi actors, di mana di dalamnya ada perusahaan dan ada masyarakat sipil ya di dalam NGO atau Transnational Advocacy Network. Nah, ini penjelasannya ya tadi.
Private corporations adalah work rationally to engage in the provision of cybersecurity, the provision of information, and the provisions of communications. Jadi ini istilah yang tadi ya disebutkan sangat praktikal, sangat IT banget. Ini coba saya jelaskan ya, bahwa memang di teknologi atau di IT, private corporations atau perusahaan multinasional memang bergerak di ranah-ranah atau di provisions ya, keamanan siber ya, berkaitan dengan hardware ya, pembuatan hardware supaya sesuai dengan apa istilahnya, spesifikasi yang standar gitu kan, atau keamanan jaringan supaya tidak disusupi oleh virus, termasuk dia menyediakan server ya, gelombang data yang supaya stabil ketika kita buka website, buka video conference supaya nggak putus-putus, provider gitu kan. Nah, itu mereka bergeraknya di ranah sana, cyber security, soal informations atau communication ya, IT. Nah, ini kan menarik ya kalau kita lihat ya. Mereka itu sebenarnya kerjanya di ranah situ, di ranah IT, di ranah cyber security yang ngurusi tadi masalah server, masalah hardware supaya sesuai standar, masalah website supaya bisa terus diakses gitu kan, masalah supaya jaringannya tidak disusupi oleh virus gitu kan. Tapi seringkali pergerakannya sudah beyond di sana gitu kan. Beyond di sana maksudnya apa? Masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Tadi ya, seperti contoh di Cambridge Analytica, mengatur preferensi, mengatur pilihan, even sudah masuk ke ranah yang lebih advance lagi, ke ranah politik gitu kan. Sehingga akhirnya ada norma etik yang kadang jadi kabur, jadi abu-abu gitu. Disitulah maka muncul penjaganya atau yang berupaya menjaga itu supaya tetap berada di garis norma etik, ada namanya Transnational Advocacy Network. Jadi mereka berupaya untuk working internationally on issues and bound together by shared values, a common discourse, and dense exchange of information and service. Jadi tadi ya, dalam perjalanannya private company, kadang-kadang mereka sedikit nyenggol-nyenggol norma etik keluar dari batasannya gitu. Nah, disitulah maka perlu peran namanya Transnational Advocacy Network, NGO, di mana di dalamnya ada masyarakat sipil, berupaya untuk memberikan kajian, berupaya untuk mengingatkan ketika ada upaya-upaya dari perusahaan multinasional atau private company yang pada akhirnya masuk ke kehidupan masyarakat, tapi tidak atau keluar batas dari norma dan etik. Jadi dua-duanya saling bersinggungan ya, sebagai representasi, sebagai perwakilan dari non-state actors gitu. Nah, ini yang menarik juga ya. Ada pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa mereka diperhitungkan? Terutama tadi ya, non-state actors di bidang private companies. Mengapa kemudian mereka diperhitungkan? Jawabannya simple, sederhana sebenarnya. They create a platform. Mereka membuat sebuah platform. Membuat platform. Apa itu platform gitu kan? Pertanyaannya istilah teknikal lagi ya, ketemu lagi. Apa itu platform? Nah, ini kita jelaskan di slide yang berikutnya. Platform itu semacam titik temu atau bahasanya hub ya, atau gampangannya adalah marketplace. Ya, ini yang paling sering kita jumpai, platform ya. Virtual marketplace where customer and producer can come together to exchange service. Nah, ini ya, satu tempat di mana mereka ketemu untuk saling bertukar pikiran, untuk saling bahkan berjualan, bertransaksi gitu ya. Even penjelasan selanjutnya ini ya, with the platform administration, mereka bisa resulting economic transaction, bisa menghasilkan nilai-nilai ekonomi, even dapat profit gitu. Nah, inilah maka kemudian kenapa mereka diperhitungkan. Awal titik mulanya adalah mereka membuat platform, mereka membuat titik temunya, mereka membuat gampangannya adalah websitenya di mana mereka bisa mengakses. Itu yang terjadi ketika kita melihat Cambridge Analytica, ketika melihat Facebook, even ketika kita melihat Twitter, atau yang lain ya, misal ya platform-platform jual beli ya, seperti kalau yang di Tiongkok yang pada akhirnya cukup membantu perekonomian dunia, Alibaba misalnya di Tiongkok ya dengan Jack Ma-nya, atau ya di Indonesia kita sudah melihat beberapa startup sudah mulai masuk ke ranah ekonomi ya, Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan gitu. Dari sinilah platform ini pada akhirnya mereka sukses mengembangkan ini jadi titik temu
Dan pada akhirnya mereka tidak hanya sekedar mencari keuntungan-keuntungan secara ekonomi. Mereka melebar ke ranah kehidupan masyarakat, even tadi tahu preferensi kita, sampai masuk ke ranah politis, sehingga akhirnya masuk ke ranah HI gitu ya. Kita bisa lihat di situ. Nah, perdebatannya ketika ke ranah HI, di sini kita perlu garis bawahi adalah perdebatan muncul ketika menggarisbawahi aktivitas non-state actor di dunia maya. Should they have an ethical responsibility? Karena kita melihat negara ketika melakukan sesuatu kan pasti ada landasan dasarnya, landasan hukumnya, ada regulasinya. Sementara kalau private actor tadi ya, atau aktor non negara tadi, belum tentu mereka punya landasan regulasinya. Sehingga akhirnya pertanyaannya muncul, apakah mereka perlu juga punya yang namanya tanggung jawab secara etis dalam melakukan perjalanannya, melakukan pergerakannya, sehingga Cambridge Analytica jilid 2 itu nggak terjadi lagi. Nah, ini saya akan berhenti di sini dulu ya, supaya nggak kepanjangan. Nanti teman-teman bisa cek dulu dan coba kita diskusikan bersama. Jadi itu ya untuk kaitannya dengan non-state actor dan cyberspace. Kita sudah dapat beberapa poin kaitannya dengan aktor non negara di cyberspace, disebutnya teknologi aktor, dengan ada dua pelaku utama, private corporations dan transnational advocacy network, di mana mereka bergerak mempengaruhi kehidupan masyarakat hingga pada akhirnya mereka diperhitungkan karena mereka punya yang namanya platform, satu titik temu ya, di mana para user bisa ketemu dan bisa menggunakannya dengan kepentingan juga ya, mereka yang sangat bervariasi. Oke, saya berhenti dulu di situ.